Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rakyat Bicara. Jadi sebelum kita mulai, saya akan coba nyanyikan beberapa bait lagu. Ini kebetulan lagu ini cukup terkenal, dibawakan oleh band legendaris Indonesia, yaitu Kus Plus Bersaudara. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, begitulah. Jadi inilah yang akan coba kita ulas, yaitu tentang begitu suburnya negara kita ini, terutama dengan kekayaan alam yang sangat melimpah sekali. Nah, itulah, kalaulah saya sebagai rakyat biasa berpendapat negara kita ini adalah negara yang mendekati sempurna, dengan anugerah-anugerah yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke negeri kita ini, ke negeri Nusantara ini, ke Republik Indonesia ini. Nah, sampai-sampai seorang Bung Karno pun sudah memprediksi bahwa Indonesia ini akan menjadi negara besar. Karena apa? Karena ada satu modal yang dia punya, yaitu kekayaan alam yang begitu banyak sekali, yang sangat melimpah. Nah, kalaulah kita beri sama dengan uang banyak sebetulnya kita punya, tapi sayang seribu sayang, sampai sekarang kita masih jalan di tempat. Ekonomi kita pun masih belum stabil lagi, apalagi baru hancur-hancuran oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, terutama sekali kalaulah ini dikelola dengan baik kekayaan alam kita ini, bisa jadi kita tak punya utang begitu banyak. Nah, saya akan coba bandingkan Indonesia ini dengan negara lain. Boleh nanti kita lihat, mungkin negara lain tidak punya, tapi kita punya. Belanda itu tidak punya gunung. Nah, kalau kita banyak gunung. Apalagi kalau saya ditanya, ini mungkin dugaan saya saja, kota-kota di Belanda itu bisa jadi dibangun dengan uang dari Indonesia. Kenapa? Karena Belanda itu adalah salah satu negara yang begitu lama menjajah kita. Kita tahulah dari dulu, dari awal mereka menjajah, mereka melakukan perdagangan dengan kita. Akhirnya apa siap itu timbullah niat jahat dari mereka. Akhirnya mereka jajahlah bangsa kita. Mereka curilah begitu banyak hasil kekayaan kita waktu itu, terutama rempah-rempah. Mereka bawalah ke negara mereka. Itulah saya katakan, ada dugaan saya, ini dugaan saja, negara di Belanda itu bisa dibangun dengan uang dari Indonesia. Swiss tidak punya pantai dan lautan, negaranya begitu maju. Nah, kita mempunyai laut nomor 2 terbesar di dunia, dengan hasilnya yang begitu banyak. Sampai sekarang laut kita ini masih, kalau saya mengatakan, masih dijajah oleh asing. Kenapa? Banyaknya pencurian-pencurian yang terjadi di laut kita. Sampai karena hasil laut itu begitu banyak, sampai menteri pun ikut korupsi, karena terlampau banyak betul hasil laut Indonesia ini, begitu banyak betul uangnya. Sampai dikorupsi lah oleh Menteri Kelautan dan Perikanannya. Sekarang
sudah masuk penjara. Nah, Jepang itu miskin betul dengan sumber daya alam dan mineral, tapi mereka begitu maju di bidang teknologi. Nah, kita apa yang tidak kita punya? Sumber alam kita punya, kita semua. Minyak kita punya, tambang apa semua kita punya. Emas, coba kita lihat, Papua itu adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia. Itu baru satu di Papua. Di Papua itu masih banyak lagi tambang emas, tapi belum dikelola lagi. Masih banyak, bukan di Papua saja, di daerah Maluku, di daerah Halmahera itu banyak juga tambang emas. Batu bara kita punya, gas kita punya. Nah, mengapa saya katakan itu? Sekarang kan sudah terjadi, kita lihat terjadi klaim antara kita dengan Cina, yaitu masalah di Natuna. Nah, itu apa yang diperebutkan? Bukan ikan, tapi adalah gas, karena banyaknya gas di sana. Nah, itulah sekarang yang menjadi perebutan antara kita dengan Cina, saling klaim daerah itu, bahwa inilah beliau Cina yang punya, ini Indonesia yang punya. Nah, bahwa kita tahu itu adalah di sana banyak sekali sumber gas. Singapura tidak punya sawah, maju. Nah, kita begitu banyak sawah, sampai di waktu itu masih ingat nggak kita, di zaman Orde Baru, di bawah pimpinan Pak Harto waktu itu, kita menjadi negara yang swasembada beras. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kita lihat, kita impor beras dari luar. Sepertinya nggak perlu lagi kita impor beras dari luar. Kenapa? Karena kita banyak beras, tapi kita nggak tahu. Itulah, biarlah urusannya pemerintah itu. Arab Saudi, mereka tidak punya hutan. Mereka kaya. Kenapa? Karena sumber-sumber minyak mereka banyak. Nah, Indonesia, coba kita lihat, punya hutan, banyak hutan kita, hasil-hasilnya. Papua, Kalimantan, Riau, Kepulauan, banyak hutan, hasil hutan. Nah, jadi itulah saya katakan, kita ini adalah mendekati sempurna. Banyak yang tidak dipunya oleh negara lain, tapi mereka negara itu kok bisa maju, kita kok nggak bisa. Kita lengkap. Kalau saya ibaratkan, dari A sampai Z kita punya semua. Tapi sampai sekarang, coba kita lihat, masih jalan di tempat. Nah, inilah yang masyarakat sampai sekarang melihat Indonesia ini masih tinggal oleh negara-negara yang di luar sana. Negara kecil tapi maju seperti Singapura. Kecil tapi maju. Kita tahu Belanda, Swiss itu negara maju. Tapi Indonesia ini negara komplit, sebetulnya mempunyai kekayaan alam yang komplit. Tinggal lagi bagaimana kita mengelolanya lagi. Nah, sebetulnya Undang-Undang Dasar 1945 sudah betul memerintahkan kepada negara, kepada pemerintahan, air, udara, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah Undang-Undang Dasar sudah mengatakan di pasal 33, sudah jelas. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan oleh negara, oleh pemerintah? Ambil semua lagi
kembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua sumber-sumber kekayaan alam yang dipegang oleh asing itu, ayo ambil lagi, kembalikan, kelola oleh kita sendiri. Indonesia ini punya semua, apalagi kita punya sumber-sumber daya manusia. Orang-orang pintar kita punya, sudah berlebih negara kita ini, orang-orang pintar. Apalagi yang tinggal. Itulah, kalaulah ini dilakukan, kalaulah pasal 33 itu betul-betul dijalankan, saya rasa apa yang diprediksikan oleh seorang Bung Karno, insya Allah pasti akan tercapai. Percayalah, akan bisa kita menjadi negara besar. Dan juga kita harus ingat, Amerika Serikat itu adalah negara besar, tapi negara yang paling dia takuti untuk menjadi negara besar di dunia ini, salah satunya nggak ada lain adalah Indonesia. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, kita punya modal, yaitu kekayaan alam. Jadi sekarang itulah tugas pemerintah, bagaimana supaya kekayaan alam itu kita kelola sendiri. Kenapa? Karena kita sudah punya orang-orang pintar di negara kita ini. Kita sudah punya begitu banyak elit-elit politik, politikus pintar untuk mengelola negara kita ini. Jadi tak lain tak bukan, inilah yang harus menjadi PR terbesar bagi pemerintah. Yang penting jangan dilupakan, jalankanlah Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33. Bumi, air, udara, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan siapa orang yang akan menjalankan itu? Tak lain tak bukan adalah orang yang disumpah untuk itu menjalankan. Siapa orang yang disumpah? Tak lain tak bukan adalah itu yang namanya presiden. Sekian dulu dari channel Rakyat Bicara. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.